Luar biasa, shock. Semalaman saya tidak bisa tidur karena biar bagaimanapun Pak Rudi itu adalah sahabat, saudara, bahkan lebih dari saudara ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Soalnya 3 hari sebelumnya itu masih sempat kita chattingan gitu. Saya sampai merinding ini tuh, lihat. Luar biasa. Dan seakan-akan saya seperti yang tidak percaya bahwa beliau itu memang meninggal. Semalam jam 11 istrinya telepon Abah. Abah sudah tidur, dari mulai habis sholat isya sudah tidur. Jam 11 itu telepon. Pas begitu telepon, beliau sambil nangis sama anaknya. Wah, aku udah nggak ada lagi hati dan pikiran, udah pasti ini lewat gitu kan. Tetapi apapun yang terjadi ini semuanya udah kehendak Allah. Shocknya luar biasa shocknya gitu. Karena kita dengan Pak Rudi itu, saya udah anggap beliau itu adalah adik saya sendiri. Walaupun di perusahaan dia atasan saya, tapi di luar itu adik saya sendiri. Saya berani maki-maki dia kalau dia salah gitu kan. Berani kita kasih arahan dia gitu. Luar biasa, sangat shock lah pokoknya kita. Sampai saat ini pun shocknya masih ada. Yang Abah tahu secara pribadi gitu, beliau itu memang sudah lama ada diabetes. Bahkan dia kadang-kadang kalau keluar juga habis makan dia suntik insulin gitu kan, sampai ininya pada hitam gitu. Nah, yang terakhir pada saat itu istrinya tuh telepon Abah, doain Pak Rudi lagi kritis gitu kan. Saya bilang, kritis gimana? Pokoknya lagi kritis, ini katanya ginjalnya yang kena gitu. Saya pikir wah ini udah komplikasi dari diabetes langsung masuk ke ginjal gitu. Nah udah gitu saya bilang kalau doa terus terang aja, doa yang tulus yang ikhlas Abah selalu berikan kepada beliau, dan kepada siapapun, kepada orang jahat pun Abah selalu mendoakan yang baik. Dan maaf saya bilang, Abah itu tidak pernah berpikiran yang negatif, selalu berpikiran positif. Kita punya Allah kok, punya Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Aku yakin aja, sekalipun Pak Rudi memang diambil sama Yang Maha Kuasa, itu adalah yang terbaik karena Allah itu sangat sayang kepada beliau. Saya bilang, kita sebagai hambanya harus ikhlas, saya bilang harus rela, harus kuat. Karena kehidupan ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, kata Abah. Minimal Abah ngasih pencerahan seperti itu. Kata beliau, ya Bah, terima kasih katanya gitu kan. Ya udah ya, Abah juga kirim doa di sini sampai kita tawasulan di sini. Saya terus terang aja tawasulan dengan istri saya, dengan keluarga saya, dalam hati saya yang luar biasa, gak kuat sebenarnya kawan. Saya melihat, ya Allah ya Rabb. Dan saya ini tidak menyalahkan siapapun di sini ya, maaf gitu kan. Saya tetap berpikiran positif kepada siapapun juga. Saya kirim doa karena saking diijabahnya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit Pak Rudi ini. Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Saya sama istri saya, sampai istri saya juga nangis. Saya bilang, ya Allah, kita tidak pernah pamrih dalam memohon, dalam membantu orang. Saya bilang ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudaraku Pak Rudi, memberikan kesembuhan. Saya bilang itu kan, ya Allah, kita ini sangat sayang kepada beliau. Luar biasa, saya kalau udah mengingat itu, saudara-saudara, luar biasa saya. Pokoknya Pak Rudi itu sangat punya sejarah yang luar biasa. Pak Rudi, Teh Nita, Ibu Atin, di mata saya semua itu orang-orang sangat baik. Keluarganya Teh Nita, bapaknya Teh Nita, ibunya itu baik ke saya. Saya tidak pernah terkontaminasi dengan orang-orang lain. Saya katakan itu menurut hati nurani saya, karena mereka semua baik ke saya. Istrinya Pak Rudi penurut, kalau saya kasih tahu juga. Nita juga sama, luar biasa. Ke saya udah nggak nganggap siapa-siapa, nganggap orang tua sendiri. Begitupun Pak Rudi, kalau di kantor itu ada atasan saya hormat, tapi kalau di luar dia salah saya maki-maki. Nggak boleh itu begitu, saya bilang itu. Akhirnya karena membina hubungan kita dengan hati, hubungan silaturahmi dengan hati, akhirnya sekalipun kita sudah terpisah selama 13 tahun, saya tidak masuk di manajemen perusahaan, saya sudah kehilangan kontak. Tapi karena Allah berkehendak, sebelum Pak Rudi meninggalkan alam ini, Pak Rudi, artinya Allah sudah mengatur semuanya untuk bertemu dengan saya. Dan kalau saya pribadi nggak ada mengkonfirmasi masalah bahwa Pak Rudi itu kena COVID, nggak ada. Gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya katakan saya orang yang beragama, seorang yang beriman ya gitu. Istrinya tetap mengatakan Bapak masuk rumah sakit karena satu faktor pertama diabetes, keduanya DBD, ketiganya kena cuci darah. Kan yang saya tahu keluarganya Pak Rudi itu kan di Ciamis, di Panjalu ya, tanah rawa yang saya tahu. Makanya saya konfir sama keluarganya Pak Rudi yang di Ciamis.
Katanya mungkin yang lebih tahu itu istrinya sama anak-anaknya. Saya konfir dong. Saya bilang, teh kira-kira ini mau diupacarakan di mana? Bah, kayak kemungkinan di Bandung katanya gitu, karena kalau ke Ciamis kejauhan. Bandung itu di daerah Cikadut itu adalah daerah kelahirannya istrinya Pak Rudi, Bu Atin di situ. Itu rumahnya Pak Rudi juga ada di sana. Oh ya udah, saya kan nggak pernah menanya hal segala macam apakah Pak Rudi terkonfirmasi karena COVID apa segala macam, enggak. Gitu. Artinya apa? Yang penting kita sih, saya positif thinking aja. Kalau beliau mengatakan begitu ya udah. Misalnya kenyataannya memang kenyataannya karena COVID, saya tidak tahu. Gitu. Kalau penyakit gula itu, diabetes itu udah dari dulu, makanya dia setiap habis makan siang itu kan selalu minum obat, gitu. Ya mungkin juga karena ginjalnya kamu juga karena obat dulu sebelum insulin, gitu kan, gitu. Makanya Abah kan selalu berbicara, orang tua kita berpesan, berhentilah makan sebelum kenyang. Artinya apa? Ingat, pada saat kita makan jangan kita berpikir kita punya uang. Banyak saudara-saudara kita yang makan satu hari sekali pun tidak ketemu, gitu kan. Saya bilang ingat. Saya bilang kalau didampingin sama saya, alhamdulillah. Bahkan nih tiap ini nasi jangan yang panas. Itu kan kalau gula kan begitu. Nasi jangan yang panas. Kalau bila perlu nasi kemarin dimakannya hari ini. Saya bilang gitu. Ya kita mau sehat, ya harus dong, harus disiplin. Jangan seenak udelnya, nggak boleh begitu. Allah benci, Allah marah pasti pada kita. Gitu. Semua pun juga sakit, apapun ada syariatnya. Memang hakikatnya udah nggak ada yang lagi ditawar. 2 kali 24 adalah Allah. Itu, tapi syariatnya kita sambungnya silaturahmi kami itu setelah 13 tahun kita berpisah. Akhirnya anak saya Kang Dedi sama Rona tuh kontak, lihat infotainment, bah kayaknya Pak Rudi itu lagi ada masalah dengan Tenita, gitu kan. Masalah apa? Masalah perceraian. Hoa kali kata Abah gitu. Bener bah, ini serius. Pas aku besoknya lihat media, gitu kan, lihat media, aku nonton, oh benar, gitu kan. Ya kita di situ hanya punya doa kan. Akhirnya kata Dedi, coba Abah bisa nggak kontak Pak Rudi, kasih support lah, bila perlu dengan Tenita, kontak kasih support supaya bisa bersatu lagi. Cuman saya kalau Tenita sudah tidak punya kontak, kalau Pak Rudi masih ada, saya kontaklah Pak Rudi, nyambung. Dengan senang hati beliau itu merasa, dia bilang itu, saya tuh merasa kalau Abah telepon saya merasa ada malaikat katanya. Saya bilang itu berlebihan, nggak boleh begitu. Itu akhirnya beliau ngajak ketemu besoknya tuh, Pak, boleh nggak saya mau merapat ke tempat Abah katanya gitu. Oh saya boleh dengan senang hati, kumpul lah dengan Kang Dedi, dengan Rona semua bersatu dengan keluarganya. Sampai dia udah punya mantu, udah punya cucu, gitu kan. Ini siapa, yang dulu anak-anaknya masih pada kecil, gitu kan. Kencing aja masih dipegang, gitu. Nah, akhirnya ketemu ngobrol gini-gini dengan istri saya, dengan anak saya. Karena kan saya dengan Pak Rudi itu punya track record sejarah yang luar biasa, gitu kan. Di situ kita bisa membangun perusahaan memang dari nol, gitu kan. Akhirnya punya sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Nah akhirnya apa? Pak Rudi itu setelah ketemu sama saya tuh pengennya, kata istrinya tuh, kata Ibu Atin tuh, Pak Rudi aneh katanya sekarang, kenapa pengennya ketemu Abah tiap seminggu sekali tuh, tiap weekend itu pengennya ketemu Abah, yuk kita makan, ajak keluarga, gitu kan. Nah saya juga kan maaf ya, tidak nyampe bahwa Pak Rudi ini akan kembali dipanggil sama Yang Maha Kuasa, gitu. Tapi hanya di situ ya, apapun kalau kita lakukan dengan hati nurani, itu karena hati itu adalah sebuah kemurnian, sebuah kesucian, sebuah ketulusan. Saya aku yakin apapun orang itu kalau kita berikan dengan hati, bukan dengan pikiran ya. Makanya kalau saya sih bukan ini lagi, aku yakin sesuatunya. Gitu. Kadang-kadang saya suka sombong, tidak pernah bilang insya Allah karena saya tidak mau ragu-ragu kalau bicara dengan Allah. Gitu. Saya bilang aku yakin semuanya akan selamat, saya bilang. Bahkan waktu tempoh hari juga saya pengen ketemu Tenita, saya kangen juga sama dia, sama keluarganya di Wahami. Karena beliau itu benar-benar saya udah seperti anak sendiri juga ke beliau itu. Pokoknya kenangan dengan Pak Rudi, dengan Bu Atin, dengan Tenita, suatu kenangan yang nggak mungkin saya lupakan walaupun saya mati. Makanya I love you Pak Rudi, Tenita, Bu Atin, dan keluarga semua. Saya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Pak Rudi mendapatkan tempat yang husnul khotimah ya. Diterangkan di alam kuburnya, ditenangkan di alam kuburnya, ya Allah, ya Rob. Semoga Pak Rudi ditempatkan di surganya Allah, ya Allah, ya Rob. Terima kasih Pak Rudi, kenanganmu tetap di hati. Itu luar biasa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.